Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah majelis pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini atas izin Allah dan karunia hikmah kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama mengikuti kajian ilmu yang insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan dengan membahas cabang-cabang iman yang lain. Cabang iman yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah tentang hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini adalah merupakan cabang iman. Dalam arti kata, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita memiliki rasa syukur itu dalam diri kita. Apabila tidak ada rasa syukur di dalam diri kita, maka tidak sempurnalah keimanan kita. Nah, berkaitan itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala Allah taala fi kitabihil karim, washkuruli wala takfurun. Dan hendaklah kamu bersyukur kepada kami, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kamu bersifat ingkar atau kufur dari nikmat Allah. Wa qala ta'ala aidan, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum, maka tidak akan menimpa kepada kamu dari Allah, atau Allah tidak akan melakukan kepada kamu dengan azabnya. Allah tidak akan mengazab kamu in syakartum, apabila kamu bersyukur, wa amantum, dan apabila kamu beriman. Nah, saudara-saudara sekalian, syukur ini menjadi faktor utama di dalam kesempurnaan. Salah satu faktor utama di dalam kesempurnaan, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur kepadanya. Jangan sekali-kali mengingkari setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga menyampaikan tadi bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum, mengazab seseorang apabila orang itu bersyukur dan beriman kepadanya. Ini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi azab di suatu kaum, di suatu negara, di suatu masyarakat, itu bisa dipastikan masyarakat itu atau rakyat itu tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ini efek pertama. Efek pertama karena masyarakatnya, karena rakyatnya tidak pandai bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan. Maka kemudian Allah mengazablah, menimbulkan azab dengan berbagai bencana. Bencana gempa bumi, bencana banjir bandang, bencana tsunami, tanah longsor, dan sebagainya, angin puyuh puting beliung. Yang sekarang akhir-akhir ini memang luar biasa, banyak musibah yang terjadi. Nah, ini semestinya menjadi bahan introspeksi bagi kita, termasuk bangsa Indonesia. Jangan-jangan bangsa ini memang tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan terhadap bangsa ini, ya. Termasuk nikmat negara Indonesia yang merupakan negara yang subur makmur, ya. Jamrut khatulistiwa, sampai dikatakan tongkat kayu dan batu jadi tanaman, naon bae ditancapkan di tanah Indonesia ini tumbuh. Korma saja yang bisa tumbuh di Arab Saudi, di Indonesia bisa tumbuh, bisa berbuah, asal bisa cara merawatnya. Nah, ini menunjukkan begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada negara Indonesia ini. Tapi kemana mereka itu setelah mendapatkan nikmat? Kalau kufur, maka Allah timbulkan azab. Di dalam ayat lain yang sering kita dengar, Allah juga mengumumkan kepada kita semua umat manusia
Wa idz qala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan kepada kita semua, maka barang siapa yang bersyukur maka aku tambah nikmatnya berkali-kali. Tapi wala in kafartum, apabila mereka ingkar, kufur kepada nikmat, sungguh azabku sangat keras, kata Allah, azabun syadid. Nah, ini bisa terjadi kepada perorangan maupun kepada kelompok masyarakat, termasuk bangsa suatu negara. Nah, ini harus menjadi bahan renungan bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin muslimat. Jadi jangan semata-mata kita menyalahkan situasi, jangan semata-mata menyalahkan kondisi, lebih-lebih lagi menyalahkan para pemimpin. Sebab pemimpin itu tetap mereka berada dalam takdir Allah. Allah berhak untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Allah berhak menjadikan seseorang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi wakil menteri, menjadi gubernur, wali kota, bupati, dewan, RT. Itu semua adalah qadar Allah. Bila Allah tidak menghendaki, maka semua itu tidak akan terjadi. Nah gitu ya, jadi semuanya itu adalah qadar Allah. Nah, apakah mereka semua yang memegang jabatan itu amanah sebagai tanda syukurnya, ataukah justru khianat? Apabila khianat berarti mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, inilah yang akan menimbulkan azab. Begitu juga masyarakatnya, masyarakat Indonesianya, dan kita semua ini, apakah sudah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya. Kata Nabi, arba'u khisalin, ada 4 tingkah, 4 perbuatan, 4 perkara, man kunna fihi, apabila 4 perkara itu ada pada seseorang, kamula islamuhu, maka sempurnalah keislamannya. Jadi ingat deh, ada 4 perkara, apabila 4 perkara ini ada pada orang itu, maka sempurnalah Islamnya, sempurnalah keislamannya. Apa saja itu? Walau kana lahu min qarnihi ila qadami khataya, walaupun tetap bagi orang itu mulai dari ubun-ubunnya sampai kakinya ada kesalahan. Jadi kalau ada 4 perkara ini, maka sempurnalah keislaman seseorang itu, walaupun dari ubun-ubun sampai kakinya itu ada kesalahan. Artinya manusia memang tidak selalu benar. Tidak ada manusia yang selalu benar, kecuali Nabi dan Rasul. Tidak ada. Pasti di satu kala, di suatu waktu pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ini sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Siapapun dia. Apakah dia orang awamkah ataukah dia orang alimkah, tetap di satu waktu dia pernah melakukan kekeliruan, pernah melakukan kesalahan. Ini adalah sifat manusia, manusia. Tetapi apabila 4 perkara ini ada pada orang tadi dengan segala sifat-sifat kemanusiaannya, maka sempurnalah keislamannya. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah as-sidqu, benar, jujur. Ini yang pertama. Terlepas daripada sifat kemanusiaan yang selalu salah tadi, yang pertama adalah as-sidqu, jujur, benar. Jujur dalam apa? Jujur di dalam cara berpikirnya, jujur di dalam ucapannya, jujur di dalam perbuatannya. Termasuk di dalamnya adalah amanah. Amanah. Yang kedua adalah wasyukru, yaitu bersyukur. Pandai bersyukur, mensyukuri nikmat. Dalam bahasa sederhananya, tahu berterima kasih. Dalam bahasa sederhananya, syukur itu adalah tahu berterima kasih. Kemudian yang ketiga adalah wal haya, malu, punya rasa malu. Orang Islam yang sempurna imannya harus punya rasa malu. Jangan tidak tahu malu, apalagi malu-maluin. Parah tuh kalau malu-maluin, ya. Udah tidak tahu malu, malu-maluin lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan apakah kita semua, bangsa ini, masyarakat ini,
masih punya rasa malu. Rasa-rasanya kalau kita lihat di media sosial, rasa malu itu sudah tipis. Ya, sekarang bisa dilihat dengan berbagai macam aplikasi. Kalau kita lihat TikTok dan sebagainya ya, macam-macam lah itu, saya kurang tahu. Taunya cuma TikTok doang ya yang bisa di medsos itu. Itu kalau lihat tampilan-tampilannya sudah hilang rasa malunya. Aib diumbar, aurat diumbar. Ya. Keburukan seakan-akan menjadi sebuah kebanggaan. Jadi begitu bangganya, begitu mudahnya menyampaikan kebanggaan di media sosial. Berlaku curang, berlaku keji dan sebagainya, begitu bangga disampaikan di hadapan orang lain secara terbuka. Nah itu. Nah ini ngeri kalau ini sudah terjadi, beredar di mana-mana, sudah umat manusia ini, lebih-lebih orang Islam sudah tidak ada rasa malu ketika berbuat mungkar, mengumbar aibnya. Wajar kalau kemudian azab Allah turun di tengah-tengah umat. Kemudian yang keempat adalah wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik, perilaku yang baik. Nah ini persoalan akhlak juga menjadi tanda tanya di zaman sekarang ini. Bagaimana akhlak anak terhadap orang tua, akhlak orang tua terhadap anak, akhlak sesama muslim seperti apa. Sudah hampir-hampir kehilangan arah sekarang ini. Sudah tidak ada panduan, berbuat semau sendiri, semau gue. Sudah tidak pakai aturan, gak ada akhlaknya sama sekali. Luar biasa ya, kondisi sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang penting berkaitan dengan syukur ini. Karena seringkali kita mendengar kata syukur, kita bersyukur. Jadi jangan dikatakan bersyukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup, itu hanya kalimat. Itu kalimat yang diucapkan. Tapi syukur itu sendiri bukan di situ. Tidak cukup hanya itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Wasyukru yang tazimu min ilmin wa halin wa amalin. Nah, catat nih mengenai kategori syukur. Jadi syukur itu meliputi daripada yang pertama berkaitan dengan ilmu, dengan berkaitan dengan mengetahui. Yang kedua, syukur itu dibuktikan dengan wahalin, dengan sikap kita, tingkah laku kita, wa amalin, dan dengan perbuatan kita. Jadi rasa syukur itu, bukti syukur itu yang pertama harus mengetahui dengan ilmunya, kemudian sikap kita, bagaimana sikap seorang bersyukur, serta amal apa yang kita lakukan sebagai perwujudan atau pengejawantahan daripada syukur itu. Jadi syukur itu tidak cukup hanya ucapan lisan. Bersyukur saya mendapat duit 2 miliar, alhamdulillah. Itu bukan bersyukur, itu hanya ucapan ya. Ucapan puji kepada Allah ya. Kadang-kadang ucapan alhamdulillah juga hatinya tidak kepada Allah ya. Fal ilmu, nah, adapun mengetahui itu apa? Huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Jadi bukti syukur itu mengetahui ma'rifatun ni'mati minal mu'im, mengetahui nikmat dari yang memberi nikmat. Jadi mengetahui siapa pemberi nikmatnya, dalam hal ini adalah Allah. Ini bukti syukur. Bukti syukur nikmat itu kita mengetahui siapa yang memberi nikmat, siapa yang memberikan kesenangan, siapa yang memberikan anugerah. Kita harus mengetahui. Kita harus mengetahui. Itu sebagai bukti syukurnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal halu, tentang tingkah kita, perbuatan kita. Huwa al-farahul hasilu bin'amil mun'im, yaitu merasa senang, merasa gembira didapatnya kenikmatan itu dari sang pemberi nikmat. Merasa senang. Yang pertama, mengetahui siapa yang memberi nikmat, yang pantas kita syukuri, yang pantas kita berikan rasa syukur itu. Yang kedua, senang hati ketika mendapatkan nikmat itu ya.
Harus ada rasa senang sebagai bukti syukur itu. Apakah nikmat ini nikmat besar ataukah nikmat kecil, harus diterima dengan senang hati. Itu bukti syukur. Ya, bukti syukur. Ya. Sebetulnya tidak ada nikmat besar, nikmat kecil. Ya. Semuanya juga besar nikmat dari Allah itu. Hanya kitanya yang kadang-kadang menganggap kecil nikmat itu. Ya. Dan orientasi berpikir serta penilaian kita seringkali salah. Orang awam banyak salah menilai nikmat Allah itu. Nikmat seperti ini dianggapnya gede, yang ini dianggapnya kecil. Nah, oleh karena itu, marifat kepada siapa pemberi nikmat, termasuk nikmat itu sendiri, harus kita pahami dengan benar supaya kita tidak keliru. Dan termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang bersyukur menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi harus senang. Nikmat apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, harus kita terima dengan senang hati. Ya, itu yang pertama. Kemudian, wala amalu huwal qiyamu bima huwa maqsudul mun'imi wa mahbubuhu. Nah, yang ketiganya, bukti syukur itu adalah beramal. Wal qiyamu dengan cara menegakkan atau melakukan perkara-perkara yang dimaksud oleh mun'im, yang dikehendaki oleh pemberi nikmat dari apa yang dicintainya. Jadi bukti syukur ini kita harus mentasarufkan, harus menggunakan nikmat itu sesuai dengan pemberi nikmat. Itu. Ya. Kalau kita diberi mata oleh Allah, maka mata ini harus digunakan sesuai dengan pemberi nikmat Allah. Untuk apa Allah memerintahkan atau Allah memberikan mata kepada kita? Maka gunakanlah sesuai dengan perintah Allah mata itu. Kita dikasih telinga, gunakanlah telinga ini sesuai dengan perintah Allah. Kita dikasih lisan, gunakanlah lisan ini untuk sesuai dengan perintah Allah. Kita diberi tangan, kaki, hati, pikiran, akal, kepandaian, ilmu, dan sebagainya. Termasuk harta benda yang Allah berikan kepada kita. Itu harus digunakan semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti syukur itu sampai ke sana. Kita kemarin-kemarin tahun lalu belum punya motor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kebeli motor. NMAX lagi motornya baru. Ya. Jangan cukup mengatakan alhamdulillah, dapat cuan. Tapi yang pertama, ingat kepada pemberi nikmat. Segera ingat kepada Allah. Ya. Dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, halnya tadi ketika kita merasa senang dengan pemberian Allah, ya pasti senang lah dikasih motor baru mah. Ya. Kecuali cuma dikasih minuman mineral segelas, mungkin belum ada rasa syukurnya. Padahal dalam suasana dahaga dikasih air mineral segelas juga alhamdulillah sangat dibutuhkan. Tapi dianggapnya kita itu bukan nikmat. Nah, kemudian gunakan kendaraan tadi, motor tadi sesuai dengan perintah Allah. Jangan digunakan untuk ingkar kepada Allah. Jangan digunakan untuk kebut-kebutan, untuk pamer dan sebagainya. Tapi gunakanlah motor tadi dalam rangka menunaikan perintah Allah. Mungkin Allah memberikan motor itu agar kita semakin rajin bekerja, rajin usaha, ya. Kemudian juga rajin silaturahim, rajin ke pengajian, rajin ke masjid, rajin ibadah dan sebagainya, rajin silaturahim. Itu perintah Allah. Bukan digunakan untuk pamer, ya, untuk gaya-gayaan. Itu satu contoh kecil. Sedangkan nikmat Allah itu sangat banyak, bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Jadi gunakanlah, tasarufkanlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, ya, untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Nah, berkaitan ini saudara-saudara sekalian, ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Daud, la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Tidak termasuk bersyukur kepada Allah siapa saja orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, ini lagi.
Jadi perlu difahami oleh kita di sini. Nikmat Allah yang diturunkan kepada kita itu seringkali berwasilah kepada manusia. Ada perantara kan? Ada perantara. Hari ini kita makan bolu. Itu yakin nikmat dari Allah. Karena bolu itu tidak akan datang, tidak akan dikirim oleh orang itu apabila Allah tidak menggerakkan hati orang itu untuk membawa kue ke sini. Allah lah yang menggerakkan hati orang itu ingat kepada kita sehingga dia bawa kue ke sini. Allah yang menggerakkan. Nah, orang yang ngasih bolu itu wasilah turunnya nikmat Allah kepada kita. Makanya la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak termasuk bersyukur kepada Allah apabila kamu tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi wasilah timbulnya nikmat dari Allah itu. Jadi kita juga harus bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Tidak akan diterima syukurnya kepada Allah apabila kita tidak pandai bersyukur kepada manusia. Ya, tadi itu dalam bahasa kitanya tidak tahu berterima kasih ya, kepada manusia. Apapun bentuknya, apakah berbentuk kebaikan-kah, berbentuk pemberian-kah, berbentuk perhatian-kah, apa saja yang kita rasakan kebaikan dari orang, itu wajib kita syukuri kepada orang itu. Nah, itu bentuk syukur kepada Allah. Tidak sah syukurnya kepada Allah apabila dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia sebagai wasilahnya. Itulah adab dalam Islam. Begitu candanya syukur ya. Harus ada yang kita lakukan, tidak sekedar ucapan. Kita dapat ilmu kan hasil belajar. Makanya bersyukurlah kepada orang-orang yang memberikan ilmu, karena melalui wasilah beliau-beliaulah kita dapat ilmu. Maka insya Allah ilmu kita akan bermanfaat. Bagaimana akan bermanfaat kalau kita tidak pandai bersyukur? Boleh jadi malah ilmu itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Na'udzubillah, subhanallah. Bukan mendapat cahaya penerang dalam kalbu kita, malah akan membuat hati kita gelap gulita dan hilang arah, sehingga salah dalam menggunakan ilmunya. Begitulah. Makanya Allah katakan, la isyakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, akan tambah nikmatnya. Nikmatnya banyak. Ya. Nikmatnya banyak. Termasuk keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam rezeki, tambah terus oleh Allah. Ilmu juga begitu. Ya. Ilmunya makin tambah terus oleh Allah, ditambah. Semakin dia tasyarrufkan ilmunya untuk kepentingan agama, dia syiarkan ilmunya, maka Allah tambah. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang ilmu itu. Akan bertambah terus, ditambah oleh Allah SWT. Begitu juga dengan harta benda dan sebagainya. Tidak akan berkurang. Ya. Harta benda yang kita syukuri dengan mentasyarufkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Termasuk kita pandai mengucapkan terima kasih, pandai bersyukur kepada manusia yang menjadi perantara timbulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu saudara-saudara sekalian. Qala Syibli, telah berkata Imam Asy-Syibli, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Menurut Imam Syibli, bahwa bersyukur itu ru'yatul mun'im, melihat kepada pemberi nikmatnya, la ru'yatun ni'mah, tidak melihat kepada nikmatnya. Nah, inilah seringkali manusia itu bedanya di sini, kelirunya di sini. Kalau orang itu seringkali melihatnya pemberiannya, wujud bendanya. Ada 3 kategori orang dalam rangka menerima nikmat itu. Ketika seseorang mendapatkan nikmat itu, ada 3 kategori orang dalam bersikap. Sikap yang pertama, dia melihat bentuknya, wujudnya. Contoh sederhana, misalkan seseorang dikasih, kalau laki-laki dikasih fisik ganteng, gua ganteng gitu. Padahal dia sendiri nggak request sama Allah tuh. Mana ada orang yang pesen, nanti ketika lahir saya pengen ganteng dah, pengen cakep begitu. Nggak ada ya. Allah takdirkan dia ganteng. Oh, dia ganteng, nikmat dari Allah kan gitu. Nah, dia hanya melihat, bersyukur melihat kepada kegantengannya, atau cantik kalau perempuan, kecantikannya. Dia merasa itu saja yang dilihat. Tapi dia tidak melihat siapa yang membuat dia cantik, siapa yang membuat dia ganteng. Nggak ingat. Efeknya apa? Dia merasa bangga dengan nikmatnya.
dia merasa bangga. Begitu juga ketika dikasih jabatan, dia yang lihat jabatannya. Dia pikir, dia rasa jabatan itu betul-betul hasil ikhtiar dia. Padahal kalau Allah tidak menakdirkan dia menduduki suatu jabatan, tidak akan dapat, tidak akan terjadi jabatan itu. Apapun yang dia usahakan, kalau Allah tidak takdirkan, nggak dapat. Tapi seringkali orang lupa. Ketika sudah menduduki jabatan yang dia ingat jabatannya, sama pemberi jabatan dalam hal ini Allah, dia tidak ingat sama sekali. Akhirnya apa? Dia gunakan jabatan itu sewenang-wenang. Tidak digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia hanya melihat nikmatnya saja, tidak melihat mun'im, pemberi nikmat. Nah ini bisa terjadi juga kepada manusia. Manusia kalau diberi sesuatu suka lihat barangnya. Kalau barangnya sapi rahama misalkan, diberi duit, katakanlah begitu, kasih duit cuman 5.000, itu nggak ada syukurnya sama sekali. Bahkan dia bahasa ininya kukurutus gitu ya, kecewa. Beri duit 5.000, nggak bersyukur sama sekali. Padahal dibandingkan dengan tidak punya uang kan, mendingan 5.000, lumayan, dapat beli kerupuk-kerupuk untuk makan. Gitu. Jadi melihat barangnya, tidak melihat siapa yang memberinya, nggak ada rasa syukurnya. Padahal boleh jadi dari bentuk yang kecil tadi, di dalam waktu yang akan datang Allah tambahkan lagi nikmatnya, sehingga dia mendapatkan lebih dari sekedar 5.000 rupiah. Maka bisa jadi menjadi 5 juta, atau 500 juta, atau 5 miliar. Bisa jadi seperti itu kalau bersyukur. Seringkali melihat bendanya, melihat jenisnya, tapi tidak melihat siapa yang memberinya. Tidak bersyukur kepada pemberinya, mun'imnya, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Dan yang kedua, dia melihat manfaatnya. Dia melihat manfaat. Jadi dia hanya berterima kasih, dia hanya bersyukur apabila benda yang dia terima itu bermanfaat sesuai dengan keinginannya. Katakanlah dia ingin HP, pengen HP, tiba-tiba ada yang ngasih buku, udah nggak ada rasa syukurnya. Aing mah yang HP diberi buku. Nah, ini seringkali terjadi nih. Seringkali kita menemukan buku pengennya juga HP dikasih buku. Ya terima lah buku ge. Ya, siapa tahu di dalam buku itu ada HP, kan gitu. Diselipin HP. Ini dikasih buku agak tebel. Nggak mau buku. Dengar padahal di jeron aya HP-an. Ketipu kan? Dibalikin lagi. Dasar on, tidak tahu yang di dalamnya rahasianya. Padahal di dalamnya ada HP. HP yang harganya 15 juta. Setelah dikasih tahu, kaduhung baru menyesal. Ayang kaduhung tadi ambil padahal tinyaho sih. Nah, itu manusia mah. Loba tinyahonya dibanding nyahona. Itu contohnya. Ya, dia hanya melihat lahiriahnya saja, dia hanya melihat buku. Padahal ya, sebetulnya di balik itu semua ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali dalam kehidupan kita begitu. Kita berdoa pengen anu gitu ya. Tetapi kemudian Allah kasih ini dulu. Itu suka nggak diterima. Banyak kan permintaan kita kepada Allah. Katakanlah misalkan kita ingin punya usaha nih, pengen jadi bos, pengen usaha. Kapan nih usaha nih maju? Ada yang ngirim duit apa enggak? Tiba-tiba yang datang bukan yang ngirim duit. Ya. Yang datang bukan yang ngirim duit, tapi yang datang ini yang mau minjem duit. Ngarepin yang datang ngasih duit, malah yang datang minjem duit gitu. Ya. Tidak terima kasih. Artinya padahal ketika orang itu datang mau minjam duit itu merupakan cikal bakal timbulnya duit. Cikal bakal timbulnya duit. Nah, ketika kita ngasih pinjaman kepada dia, apalagi sedekah kepada dia, nah pada periode berikutnya sebetulnya akan dibuka keran rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak paham di situ. Tidak paham di situ. Allah uji dulu orang itu. Sebelum keran rezeki itu dibuka, mau nggak dia bersedekah untuk sedikit mengorbankan hartanya yang dia cintai? Diuji terlebih dahulu. Ya makan pengennya begitu. Pengen ada yang ngirim duit, langsung pengen duit aja datang. Tidak mau diuji terlebih dahulu dengan sedikit ujian untuk mendapatkan nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur yang benar itu lihat pemberi nikmatnya, ya. Jangan melihat
nikmatnya, jenis nikmatnya. Nah itulah syukur inilah yang benar. Syukur yang benar adalah kita mensyukuri pemberi nikmatnya siapapun. Dengan arti kata, hendaklah kita senantiasa berterima kasih kepada manusia, siapapun dia, walaupun kebaikannya sekecil kuku yang dilakukan kepada kita, tetaplah kita berterima kasih kepadanya. Jangan hanya berbuat gede aja. Giliran yang berbuat gede aja, misalkan kita diangkat nih jadi manajer ya di perusahaan, baru bersyukur kepada bos, terima kasih bos, terima kasih, karena dia jadi manajer. Tapi ketika mejanya dibersihkan oleh OB, mejanya tuh, meja tempat dia duduk sebagai pejabat yang dibersihkan oleh OB, tidak pernah berterima kasih kepada OB. Karena dianggapnya, apa sih ngebersihin meja doang? Nah ini. Padahal sebetulnya, boleh jadi dengan wasilah OB itulah dia menjadi naik jabatannya. Karena apa? Karena dengan dibersihkan meja terlihat oleh bos, mejanya bersih, mejanya rapih, buku-bukunya, file-filenya bersih, rapi, tertata rapi. Padahal yang rapihin OB. Begitu ada inspeksi dari bos, wah mantap bener nih orang nih, mejanya bersih, tertata rapih begini, berarti rajin orang ini. Padahal yang beresin itu OB, bukan dia. Itulah yang menjadi wasilah membuat dia naik jabatan. Seringkali orang nggak sadar, rumasa dirinya yang hebat, rumasa dirinya prestasi dia. Padahal boleh jadi naiknya jabatan, naiknya pangkat itu karena amaliyah yang kecil yang dilakukan oleh orang lain tadi. Oleh karena itu, senantiasalah kita berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Sekecil apapun perbuatan baiknya, seringlah kita bersyukur kepada orang itu. Ucapkanlah terima kasih kepadanya. Jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia saja yang terlihat, yang kasat mata tidak pandai berterima kasih, apalagi kepada Allah yang maha goib, yang tidak terlihat, sulit untuk berterima kasih. Nah, ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, syukrul ammati 'alal mat'ami wasyarabi wal malbasi. Syukur ini ada dua peringkat orang. Syukur bagi orang-orang yang awam, syukur bagi orang-orang yang umum ini biasanya dia hanya bersyukur tentang mat'am, makanan, wal mashrabi, minuman, wal malbasi, pakaian. Itu doang kalau orang kebanyakan. Jadi kalau dia dapat makanan, dapat minuman, dapat pakaian, bersyukur, artinya dapat harta benda, baru dia bersyukur. Itu kebanyakan manusia tuh. Dapat pekerjaan bagus, dapat gaji gede, bersyukur. Bisnis berhasil, bersyukur. Itu syukur orang awam tuh. Syukur orang umum yang begitu di mana-mana. Mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi tuh. Syukurnya begitu. Ya, kebanyakan. Nggak ada istimewanya itu. Paling yang begitu aja. Ketika mendapat berbentuk harta benda, makanan, minuman, pakaian, baru dia alhamdulillah cerita sama orang, hasil nih bisnis kemarin jual tanah, alhamdulillah. Udah gitu cuma alhamdulillah doang. Yang ngedengernya dikasih kayak seperak dua perak, boro-boro nggak bibitaan doang. Dapat nih, waduh cuan nih 2 miliar, cerita alhamdulillah. Ngasih sih sama yang denger nih untuk beli untuk di rumah anakmu gitu. Nggak ada, ceritanya doang. Nah, kalau urusan harta benda, urusan dunia ini syukurnya beneran. Sampai syukuran 7 hari 7 malam, meliwat tahlilan segala macam. Syukuran kenapa? Tanahnya hasil dijual, bermiliar-miliar syukuran gitu. Ya, itu orang awam, orang umum begitu syukurnya. Wa syukrul khassah, adapun syukurnya orang-orang khas, syukurnya orang-orang yang khusus, ala waridatil qulub, yaitu atas ya, nikmat yang didatangkan kepada hatinya. Ada orang-orang khusus itu ya, dia mensyukuri yang dirasakan di dalam hatinya, yang terlintas dalam hatinya. Berbentuk apa? Berbentuk ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, ketumaninahan, keistiqomahan.
itulah yang disyukuri oleh. Artinya dia lebih fokus di situ, tidak fokus kepada urusan-urusan duniawi, tidak terfokus kepada urusan-urusan bendawi. Tapi itu seringkali tidak disyukuri. Ketika kita dikasih ketenangan hati itu jarang disyukuri. Hati tenang, ayem, tentrem gitu. Rumah tangga juga adem, nggak pernah ribut, ya. Anak-anak juga pada nurut, jarang disyukuri yang begitu, dianggapnya biasa aja, ya. Biasa aja. Pikiran cerah, nambah ilmu, nggak disyukuri. Ya. Akibatnya perbuatannya salah. Seringkali salah dalam bersikap, berbuat dan berpikirnya karena tidak disyukuri tadi. Jadi kalau orang khusus itu yang disyukuri adalah apa nikmat yang diberikan oleh Allah ke dalam qalbunya, ya, qalbunya. Itu yang lebih dia syukuri di situ. Tapi bukan berarti dia tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat zahir, bukan. Tetap dia syukuri. Tetapi dia lebih mensyukuri ketika dia mendapatkan nikmat berbentuk batiniah, kenikmatan ruhani. Karena kenikmatan ruhani ini tidak ada tandingannya dibandingkan kenikmatan jasmani. Kita dapat makanan enak di mulut doang tuh, lewat saja dari tenggorokan hilang rasa nikmatnya, hilang. Lewat tali lambung usus keluarnya juga malah lain. Sama aja keluarnya mah. Makanan yang enak, makanan yang biasa, makanan yang mahal, yang mewah dengan yang murah, itu cuma di benda dan di mulut. Ketika lewat mulut kerongkongan sampai ke bawah, keluarnya sama aja, gitu-gitu juga warnanya. Baunya juga sama aja, kadang-kadang lebih bau. Ya. Tapi kalau nikmat ruhaniah, Masya Allah, ini luar biasa. Nikmat ruhaniah ini luar biasa. Bahkan nikmat ruhaniah inilah yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kenikmatan ruhani ini akan dibawa sampai ke akhirat. Kalau kenikmatan jasmani selesai, itu pun kalau jasmani kita sehat. Kalau jasmani kita sedang tidak sehat, tetap aja makanan yang enak pun jadi tidak enak. Tapi bagi yang ruhaninya sehat, ruhaninya nikmat, maka semua sama saja bagi dia. Nah itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini berbicara tentang syukur kepada Allah, hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran dan pencerahan bagi kita semua bagaimana seharusnya kita bersikap dengan sikap syukur tadi, dengan sikap yang benar. Jangan sampai kita punya pemikiran yang keliru di dalam memahami syukur, atau ada pemahaman yang sangat dangkal di dalam memahami syukur sehingga di dalam amaliyahnya tidak sesuai dengan hakikat syukur yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila rasa syukur itu tidak sesuai dengan hakikat syukur dari Allah, maka tetap saja tidak ada kesempurnaan di dalam syukur dan nikmat itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang syakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima lahir maupun batin. Sehingga dengan demikian Allah terus limpahkan nikmat itu kepada kita semua di dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.